Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, saling bertatap muka, mujalasah, saling duduk di majelis taklim dalam tempat yang penuh dengan barokah. Semoga amal dan ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu rahimani wa rahmatullah, masuk surat Al-Fatihah ayat 3 yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan penjelasan secara detail sudah dijelaskan pada ayat pertama yaitu di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat pertama juga ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di ayat 3 Allah mengulang lagi secara khusus lafal Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Allah punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengulang di ayat ketiga, meskipun beliau itu Rabbil Alamin, tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah selalu menyebutkan tentang tabsyir wa tahdzir. Kalau Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, tentang kemahagagahannya, tentang maha yang tidak bisa diganggu oleh yang lain, tapi Allah juga menyebutkan tentang sifat kasih sayang. Di ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim ini
jatuh setelah ayat kedua yang berbunyi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb Tuhan pengatur seluruh alam. Rabbil Alim, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya yang mengatur semuanya alam adalah Allah, dan aturan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Aturan Allah tidak bisa dinegosiasi. Aturan Allah tidak bisa diganggu. Aturan Allah nggak ada yang bisa berubah. Seolah-olah kata Rabbil Alamin ini menjadi kaku Allah itu ya. Jadi bahasanya sakarpe dewi kan begitu ya. Tapi ternyata diiringi ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun Allah itu Tuhan semesta alam yang berhak menentukan segala sesuatu, aturannya tidak bisa diganggu-gugat, aturannya tidak bisa dirubah, tidak bisa dinego, tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keputusan Allah tetap penuh dengan kasih sayang. Apa yang diputuskan Allah, ditetapkan Allah, tetap penuh dengan kasih sayang. Maka lafal Rabbil Alamin selalu diikuti dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan di ayat lain ya, misalnya di surat Al-Hijr ya, surat Al-Hijr Allah juga berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Ini juga menempatkan dua sifat yang berbeda. Allah mengatakan Nabi ibadi, ceritakanlah hai Muhammad terhadap hamba-hambaku. Anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku kata Allah adalah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Tapi wa anna adabi, dan sesungguhnya siksaku, huwa dia adalah al-adzabul alim, siksa yang sangat menyakitkan. Allah Maha Kasih Sayang, tapi siksa Allah sangat sakit, gitu ya. Artinya ketika Allah menyebutkan kasih sayang, itu bahasanya itu bukan kasih sayang tanpa aturan. Yang berhak dikasihani, yang berhak disayangi ya disayangi, tapi yang memang berhak disiksa ya disiksa. Sehingga yang namanya kasih sayang itu bukan membabi buta. Kasih sayang itu tanpa melihat prosedur gitu ya. Dumeh kasih sayang, kemudian orang yang salah pun disayangi, orang yang tidak benar pun dikasihi, itu enggak. Allah Maha Kasih Sayang, tapi siksa Allah sangat-sangat menyakitkan. Agar hamba Allah itu yakin terhadap kasih sayang Allah bagi orang yang nurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam surat Al-A'raf, Allah juga berfirman, Inna rabbaka lasari'ul adab wa innahu laghafurur rahim. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu adalah lasari'ul adab, sungguh sangat cepat siksanya. Lasari'ul iqab, sungguh sangat cepat siksanya. Jadi cepat menyiksanya bagi orang yang bermaksiat. Wa innahu laghafurur rahim, tapi diiringi selalu, tapi Allah adalah Maha Kasih Sayang. Laghafurun, zat yang menerima ampunan, rahimun, dan zat yang memberikan kasih sayang. Jadi Allah itu Masya Allah sangat-sangat sempurna sifatnya. Misalnya Allah mensifati dirinya Rabbil Alamin, juga mensifati dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Mensifati dirinya Al-Adzabul Alim, juga diiringi dengan Al-Ghafuru Ar-Rahim. Mensifati dirinya sebagai Saribul Iqab, juga Allah mengiringi dengan sifat Ghafurun Rahimun. Allah Maha menetapkan sesuatu, tidak bisa diganggu. Siksa Allah sangat-sangat dahsyat. Siksa Allah tidak ada bisa yang menyelamatkan dan menandingi, tapi Allah pun adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, "Law ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tama'a fi jannatihi ahadun." Apabila seorang mukmin itu melihat sifat iqabnya Allah, sifat marahnya Allah, sifat murkanya Allah, sifat azabnya Allah, niscaya tidak ada satupun yang bisa mengharap ke surganya. Tapi diiringi walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah. Apabila orang-orang kafir itu melihat sifat rahmatnya Allah, melihat sifat pengampunannya Allah, melihat sifat kasih sayangnya Allah, ma qanata min rahmatihi ahadun, maka orang kafir tidak ada satupun yang putus asa. Mereka pasti akan segera bertaubat. Maka Imam Ghazali melihat sifat-sifat Allah ini menetapkan dua konsep, yaitu tentang tentang rojak ya, dan di tengah antara rojak itu harapan ya, kemudian khauf dan rojak, dan rojak yang ditetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu kita mungkin bisa takut sekali ketika Allah menceritakan tentang maksiat, ketika Allah menetapkan tentang dosa, ketika Allah menetapkan tentang siksa di neraka. Dengan dosa-dosa yang kecil, siksanya besarnya luar biasa. Misalnya kayak dosa orang yang tidak hati-hati dalam pipis, maka Allah menceritakan orang itu disiksa di dalam kubur. Bahkan Nabi pernah melewati sebuah kuburan, kemudian dia menancapkan pelepah kurma dan kemudian menginformasikan kepada para sahabat bahwa orang yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa dan akan disiksa sampai ke hari kiamat nanti. Dan kata Rasul, sebetulnya dosa yang dia lakukan itu nggak besar-besar amat, tapi dosanya sangat besar, yaitu orang yang tidak berhati-hati dengan air pipisnya. Kalau melihat kayak gini, ya Allah, dosa sekecil itu, apalagi yang lebih dari itu. Lagi ketika Allah menceritakan tentang dosa yang kecil, artinya dosa yang seolah-olah itu sepele tapi siksanya besar. Orang yang memakan riba, 1 rupiah dalam riba, dosanya lebih besar daripada zina 33 kali misalnya. Begitu juga ketika menceritakan siksa ini, siksa itu, Allah Rasul pernah menyampaikan seringan-ringan siksa orang di neraka jahanam itu. Besok ada seseorang yang kakinya dikasih sandal dari neraka jahanam, kemudian otaknya mendidih. Ini kan kalau melihat itu kayaknya, ya Allah, apakah kita ini bisa selamat? Tapi ketika kemudian Allah memasang rojak harapan, ternyata Rasul juga menginformasikan ada seorang pelacur yang pulang dari melacur, melihat anjing mau minum di bibir sumur, sambil melet-melet itu sudah kehausan karena dia nggak bisa ambil air. Ternyata dia lepaslah sepatunya, dikeret ke bawah untuk mengambil air, untuk meminumi anjing itu. Dan kemudian Allah memaafkan dan mengampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini rojak gitu ya. Banyak kemudian rojak-rojak yang kemudian Allah sampaikan ya kepada kita. Artinya ketika kita mau menyepelekan masalah dosa, kita melihat khauf, murka Allah itu besar, siksa Allah itu besar, ya, maka kita jangan menyepelekan dengan dosa-dosa meskipun dosa itu kecil. Tapi ketika kita sudah larut dalam dosa-dosa dan maksiat, misalnya orang yang sudah dosanya banyak, kemudian putus asa, nggak mungkinlah Allah akan mengampuni aku, dosaku sudah sebesar ini, maka lihatlah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pasang khauf, tapi juga ada roja. Allah punya sifat Rabbil Alamin, Allah punya sifat Sariul Iqab, Allah punya sifat Adabul Alim, tapi Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ini ayat yang
ketiga yang sebetulnya sudah dijelaskan panjang lebar ketika menjelaskan di Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kita akan masuk ayat keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari pembalasan, yang memimpin, yang menjadi raja, yang menjadi pimpinan pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin, ada sebagian madhab qiraah yang ma-nya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, ada juga Maliki Yaumiddin. Sehingga ketika kita misalnya bermakmum kepada seorang imam, ma-nya ternyata dibaca pendek, nggak apa-apa. Maliki Yaumiddin, nggak apa-apa, sama dengan Maliki Yaumiddin, sama, karena sebagian ulama ahli qiraat ada yang membaca pendek. Wakilahuma shahihun mutawatirun fis sab'i, dua-duanya adalah sahih, dua-duanya adalah mutawatir di dalam qiraat sab'ah. Sehingga kita nanti nggak usah heran dan nggak usah sholatnya tadi imamnya bacanya hanya pendek, Maliki Yaumiddin gitu. Sebagaimana kalau di surat An-Nas memang malikinya adalah pendek ya, Malikin Nas gitu ya. Di Fatihah panjang Maliki Yaumiddin, hanya secara harfiah. Kalau diartikan itu kalau Maliki yang pendek itu adalah isim masdar, sehingga di situ adalah menyebutkan tentang dirinya sebagai raja, ya, dirinya sebagai raja. Jadi raja pada hari pembalasan. Tapi ketika dibaca panjang Maliki, maka menjadi isim fa'il, menunjukkan tentang dirinya sedang melakukan, atau sebagai melakukan, kalau kita istilah misalnya kerja itu kerja dinas, gitu ya. Jadi Maliki Yaumiddin, nanti Allah pada hari kiamat itu akan memimpin ya, peristiwa kiamat itu. Jadi kalau Maliki terhadap zatnya, terhadap dirinya sebagai raja, Maliki adalah kerja ya. Jadi dia orang atau zat yang sedang memimpin. Maka sebetulnya tidak beda jauh antara Maliki yang pendek dan Maliki yang panjang ya. Kemudian ada juga yang membaca bahwa Maliki itu orangnya dimatikan, Maliki Yaumiddin ada ya, sebagaimana kalau di surat Ghafir itu menggunakan kata orangnya dimatikan, limanil mulkul yaum, limanil mulku al yaum, al mulku sama. Begitu juga di surat Al-An'am, qaulul haq walahul mulku. Maka kata dalam Al-Quran itu kadang Maliki, kadang Maliki, kadang mulku ya, kadang malku, yang bermakna adalah memiliki, bermakna yang menguasai. Jadi ada Maliki, ada Maliki, ada mulku. Sehingga ada yang membaca Mulki Yaumiddin, ada yang membaca Malki Yaumiddin. Tapi menurut ulama yang rajih bahwa membaca selain Maliki dan Maliki di dalam surat Al-Fatihah termasuk syarh, meskipun sudah terdapat pada surat-surat lain. Misalnya tadi di surat Ghafir kan limanil mulku, di surat Al-An'am qaulul haq walahul mulku ya. Kemudian juga di surat-surat yang lain ya, ada kata misalnya di surat Al-Furqan al-mulku yauma idzinil haq ya. Ada kata al-mulku, tapi memang antara ayat satu dengan ayat yang lain itu diriwayatkan dengan
lafal yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan. Jangan di ayat yang lain pakai mulku, terus Fatihah pakai mulku ya nggak apa-apa. Mulki yaumiddin. Nah, itu tidak tepat menurut pendapat yang kuat. Ya, menurut pendapat yang kuat. Sehingga khusus di dalam Al-Fatihah hanya ada dua, Maliki yang panjang dan Maliki yang pendek. Kemudian tentang Maliki Yaumiddin dimudhofkan pada Yaumiddin. Yaum itu hari, din. Din itu ada dua, ada din aturan dan ada din pembalasan. Din di dunia, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Yang dimaksud adalah din aturan, din yang diartikan agama tentang boleh tidak boleh, halal haram, ya perintah larangan, itu namanya din. Tapi kemudian ada din yang bermakna pembalasan. Din adalah balasan dari din. Ya. Din di dunia akan dibalas di akhirat, namanya din juga, karena yang dibalas itu adalah orang yang melakukan agama. Maka Maliki Yaumiddin yang dimaksud adalah yang merajai pada hari din, itu yang dimaksud pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Li'annahu la yud'a ahadun hunalika syai'an. Kenapa kemudian Allah menyebutkan dia yang merajai pada hari pembalasan? Padahal hari ini juga yang merajai Allah. Hari kemarin yang merajai Allah. Hari besok yang merajai semuanya adalah Allah. Allah itu Rabbil Alamin. Tapi kenapa menyebut sebagai Maliki Yaumiddin? Karena ada kekhususan di situ. Pada hari kiamat itu di mana tidak ada satupun hamba Allah yang mampu berkata-kata kecuali dengan izinnya. Kalau hari ini Allah yang menguasai, tapi orang berbohong masih banyak, orang menipu masih ada, orang sombong masih diselamatkan oleh Allah, tidak dimatikannya. Kalau ada orang sombong mati, orang menipu mati, orang nakal mati, ya semua baik semua di muka bumi gitu ya. Tapi tidak gitu ya. Orang yang korupsi, orang yang menipu, orang yang bohong, orang yang sombong, orang yang ahli maksiat, yang tidak pernah sholat, ngaku Islam, sholatnya jarang-jarang, itu pun masih dikasih kehidupan oleh Allah di muka bumi. Sehingga meskipun Allah berkuasa, maka Allah masih memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat. Tapi di hari kiamat benar-benar Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai pada hari kiamat, pada hari pembalasan itu. Sehingga jangankan sombong, jangankan melakukan manipulasi, menipu dan lain sebagainya, berkata-kata saja tidak mampu dan tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatakallamu ahadun illa bi'idznih. Tidak ada satupun yang bisa ngomong, tidak ada satupun yang bisa berbicara kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam surat An-Naba ayat 38 Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba." Yauma yaqumur ruh, pada hari kiamat itu di mana malaikat-malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril, shaffa, mereka berbaris-baris. Yauma yaqumur ruh wal malaikat, malaikat-malaikat berjejer rapi, berbaris-baris, dipimpin oleh Jibril. Ruh adalah Jibril, shaffa, berbaris rapi. La yatakallamu, mereka tidak ada yang bisa ngobrol. Mereka tidak ada yang bisa ngomong saja tidak bisa. Apalagi manipulasi, apalagi sombong, apalagi menipu, apalagi apa ya, nggak bisa. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang mendapatkan surat izin dari Allah untuk berbicara. Kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba,
mereka pun berkata dengan perkataan yang benar. Yang dikasih izin baru bisa ngomong, itu pun mereka ngomong yang benar. Maka disebut maliki yaumiddin. Pada hari itu benar-benar tampak yang kuasa hanya Allah, yang memimpin hanya Allah, yang menguasai hanya Allah, tidak ada yang lain. Kalau hari ini kan bisa jadi orang itu nggak melihat lah. Kalau hari ini yang kuasa Allah, hari ini yang mengatur Allah, semuanya adalah Allah, itu kan bisa jadi dalam sebagian orang tidak nampak. Tapi pada hari kiamat cetowelo-welo nampak sekali ya, tanpa kacamata ya. Jadi mereka melihat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Toha Allah juga berfirman, wa khasha'atil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Wa khasha'atil aswat lirrahman, mereka selalu menundukkan suara, menahan untuk tidak berbicara karena Allah sedang betul-betul menguasai hari itu. Fala tasma'u illa hamsa, dan tidak didengar suara kecuali hanya berbisik-bisik. Itu pun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diizinkan tidak bisa ngomong karena Allah Malik Yaumiddin. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat menguasainya. Begitu juga dalam surat Hud ayat 105 Allah berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Yauma ya'ti, pada hari Allah akan datang, pada hari kiamat itu nanti Allah datang. Datangnya gimana enggak tahu, tapi Allah mensifati akan datang. La takallamu nafsun, sehingga seseorang tidak ada yang bisa berbicara illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah datang pada saat itu, maka tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang bisa intrusi, tidak ada yang bisa usul, akan tetapi hanya diam, kecuali yang diizini oleh Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Tapi nanti setelah kiamat selesai, ada yang beruntung dan ada yang celaka. Ada yang celaka, ada yang beruntung. Karena yang beruntung masuk surga, yang celaka masuk neraka. Semoga Allah menjadikan kita yang beruntung, karena pasti ada yang beruntung, ada yang celaka. Wa minhum mu'min wa minhum kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman pada saat hari kiamat itu. Imam Abdullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang Malik Yaumiddin, la yamlik ahadun fi dzalika yauma ahu hakaman ya kamulkihim fid dunya. Pada hari itu tidak ada satupun yang punya kekuasaan untuk ngomong, punya kekuasaan untuk memimpin pasukannya, untuk memimpin rombongannya, organisasinya. Tidak. Bahkan di dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW meriwayatkan tentang bagaimana kondisi pada hari kiamat. Orang pada bingung mau minta pertolongan sama siapa. Kemudian orang-orang berdatangan menuju kepada mauqif Nabi Adam alaihissalam, dan mereka instruksi minta kepada Nabi Adam untuk memberikan syafaat pertolongan. Tapi Nabi Adam pun mengatakan tidak berani dan aku tidak punya hak. Persilahkan datang ke mauqifnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Nuh, dan Nabi Nuh nggak sanggup, menyuruh datang ke Nabi Ibrahim. Mereka datang ke Nabi Ibrahim dengan perjalanan yang panjang lebar sampai kepada Nabi Ibrahim. Mereka ngomong, wahai Ibrahim, jenengan adalah sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, jenengan menjadi bapaknya agama yang hanif. Kami ini minta untuk diberi pertolongan. Nabi Ibrahim pun juga menjawab tidak sanggup. Persilakan pergi ke Nabi Musa. Pergilah ke mauqifnya Nabi Musa. Nabi Musa pun nggak sanggup. Nyuruh pergi ke mauqifnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak sanggup, dan akhirnya pada mendatangi mauqifnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad minta izin sama Allah, apakah aku bisa mensyafaatinya.
maka diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melihat betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Nabi-nabi saja tidak bisa, apalagi yang seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang kaisar, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya saja, tidak mampu, apalagi akan menyelamatkan orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nun yughni. Orang lari dari saudaranya, orang lari dari pasangannya, orang lari dari anaknya, dari bapaknya. Mereka pada sibuk mengurus urusannya masing-masing. Dan pada saat itulah yang disebut Maliki Yaumiddin, Allah menguasai pada hari pembalasan. Wa yaumuddin yaumal hisab lil khalaiq wa huwa yaumul qiyamah yadiluhum bi amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa. Yaumuddin atau yang disebut hari din adalah yang dimaksud adalah hari pembalasan, hari hisab, hari di mana amal manusia akan semuanya dihitung, ya dihitung, betul-betul dihitung dengan adil, dihitung dengan teliti. Meskipun kebaikan sedikit tidak akan terdolimi, meskipun kejelekan sedikit tidak akan terlepas kecuali diampuni oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mempunyai amal baik setimbang dzarrah, misqala dzarrah. Dzarrah itu kalau ulama ahli tafsir dulu ada yang memberi terjemah sebiji sawi, ada sekecil semut, ada macam-macam. Intinya bahwa dzarrah itu adalah perkara yang kecil. Kalau kontemporer bisa memberi makna sekecil atom, dzarrah, artinya yang tidak bisa dibagi lagi, artinya kecil banget. Orang yang punya amalan kecil banget, kalau baik, ya akan melihat kebaikannya itu akan dibalas. Yang jelek juga akan melihat kejelekan itu dan akan dibalas, kecuali yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaumal qiyamah yadiluhum bi amalihim. Mereka yang akan mempertanggungjawabkan amalnya mereka masing-masing, akan mempertanggungjawabkan, melaporkan amal mereka masing-masing. In khairan fa khairun, kalau amalnya baik dibalas dengan baik. Wa in syarran fa syarrun, apabila amalnya jelek maka dibalas dengan kejelekan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ketika wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang timbangan baiknya lebih banyak daripada jeleknya, baiknya lebih banyak, meningkat sedikit daripada jeleknya, maka fa huwa fi 'ishatir radiyah, akan berada di bawah keridhaan Allah, akan berada di surganya Allah, tapi amal baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Nah kalau kebalik, wa amma man khaffat mawazinu, timbangan baiknya lebih sedikit, yang banyak adalah yang jeleknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Menggunakan kata umuh itu tempat kembali. Sebagaimana orang kalau kembali ke ibunya, maka kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa sih hamiyah itu? Hamiyah adalah neraka, api yang sangat panas. Maka seperti itu kita dipesan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya, hasibu qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum dipaksa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba setiap hari yang kita lewati ini banyak kebaikannya atau banyak kejelekannya, ya, banyak kebaikannya atau banyak kejelekannya. Makanya kita harus betul-betul di manage yang sebaik mungkin, dari bangun tidur sampai tidur kembali terus harus banyak kebaikannya. Apapun yang kita lakukan itu harus mengandung kebaikan. Karena kalau kita hanya menghitung ibadah mahdhah, itu kan sedikit sekali. Sholat sehari semalam berapa yang wajib?
hanya 5 waktu. Satu kali sholat berapa menit? 5 menit itu sudah sama wudunya sama zikirnya. Iya, mungkin yang paling khusyuk banget ya 10 menit jamaah ngajar nggak sampai 10 menit ya sudah baca surat yang panjang. Padahal satu hari satu malam itu kan 24 jam. Misalnya kita 5 menit, 5 kali 5 baru berapa? 25, belum ada setengah jamnya 30 menit kan? Misalnya kalau yang pol-polan sholatnya 10 menit, berarti kali 5 belum ada 1 jam, baru 50 menit. Kan masih banyak yang lain gitu. Mungkin terus baca qobliyahnya berapa, kemudian tolabul ilminya berapa, baca Qurannya berapa. Itu kalau dihitung ada separuh enggak dari sehari semalam, 12 jam dari 24 jam kan enggak ada. Berarti kejelekannya lebih banyak. Maka kemudian kita disetting, dimanage apapun yang kita lakukan supaya menjadi kebaikan. Mungkin kita kerjanya pun juga melakukan perintah Allah. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai sholat, bertebarlah di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah, kerja melakukan perintah Allah, beribadah. Dengan makan, kenapa jangan kok sarapan? Oh, saya melakukan perintah Allah. Allah mengatakan kulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Saya makan itu melakukan perintah Allah. Aku ini semuanya di manage agar menjadi sebuah kebaikan, supaya kebaikannya menjadi banyak, dari bangun tidur sampai tidur kembali, supaya semuanya kebaikan. Bahkan tidurnya pun di manage supaya menjadi kebaikan, karena tidur itu sudah menghabiskan waktu yang panjang loh. Misalnya tidur yang sedang jam berapa, jam 9 misalnya ya, bangun jam 3 misalnya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 jam kan sudah sepertiga sendiri. Ada orang yang doyan tidur sampai 8 jam ya, sudah seperberapa kan. Tidurnya panjang ketika melanggar perbuatan yang baik. Ya sudah, wa amaman khaffat mawazinu fa umuhu iya. Maka kita harus betul-betul disetting supaya kegiatan aktivitas kita ini menjadi sebuah kebaikan. Karena kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jelek akan dibalas dengan kejelekan. Wahab Ibnu Jarir an-Bahim an-Abdullah pada tafsir Malik Yaumiddin annahu qadir ala iqamatihi thumma syara'a yudha'ifu. Kemudian sebagian ulama menafsirkan Malik Yaumiddin yang menguasai pada hari pembalasan, pada hari kiamat adalah Allah adalah yang mampu pada saat itu, dan Allah membuat seseorang atau makhluk-makhluk Allah semuanya adalah dalam kondisi lemah, tidak mampu ya, tidak mampu dan tidak mempunyai keinginan, kekuatan untuk berkata-kata, untuk menyelamatkan diri, karena semuanya adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man afahu anhu, kecuali orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan. Kalau dapat ampunan itu Masya Allah. Ya, kita supaya mendapatkan ampunan adalah kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqbidullahul ardo wa yadwi as-sama biyamini. Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan-tangannya. Tsumma yaqulu anal malik ainal mulkul ard. Pada hari kiamat itu bumi digenggam Allah, langit digulung oleh Allah, dan Allah mengatakan, aku adalah raja yang sesungguhnya. Anal malik, aku yang raja. Ainal muluk al ard. Mana raja-raja yang di bumi, yang dulu sombong, yang dulu angkuh, yang dulu bengis dan lain sebagainya. Mana? Ainal jabbarun. Mana Jabbar yang dulu adalah menjadi raja yang suka menyengsarakan, raja yang tidak adil. Ainal mutakabirun, yang sombong. Mana? Itu ketika pada hari kiamat. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Karena pada hari itu yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid Al-Qahar, yang Maha Esa, yang Maha Memaksa.
Wa amat tasmiyatu ghairihi fid dunya bimulkin fa'ala sabilil majas. Maka raja-raja yang disenatkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk Allah di dunia itu adalah secara majas, bukan malik yang hakiki, bukan raja yang sebenarnya, akan tetapi raja-raja pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka liman tasya wa tudzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghinakan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memuliakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ini Allah mengatakan Allah memberikan kerajaan kepada Talut. Itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa kana wara'ahum malikun. Misalnya ada malik yang kemudian disenatkan pada manusia adalah raja-raja majas, pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mislul muluki al-usrah. Hakikatnya kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kekuasaan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga dalam sebuah hadis disampaikan bahwa orang dilarang memberi nama kepada manusia, kepada anak dengan nama Malikul Amlak ya, atau Malikul Mulk. Itu tidak boleh ya. Dalam hadis Abu Hurairah ya, Rasulullah mengatakan ahna'a ismun indallahi rasulun tusama bimulkil amlak wala malika ilallah. Enggak boleh seseorang itu dinamai dengan Malikul Mulk atau Malikul Amlak, rajanya raja, tidak ada raja di raja, karena rajanya raja hanya Allah ya. Dulu ada di tempat saya itu, nggak tahu, apakah nggak tahu atau gimana, anaknya dikasih nama Malikul Mulk. Ya Allah, abot menjenengannya kok Malikul Mulk. Ternyata tapi mungkin nggak ada sambutannya hanya nama itu nggak boleh gitu. Ternyata di SD kelas 3 itu kecelakaan, ketabrak truk terus meninggal gitu ya. Tapi nggak ada kaitannya dengan itu ya. Tapi yang jelas nama itu tidak boleh gitu ya. Nama itu tidak boleh. Kalau sampai besar ya harus dipindah. Karena Malikul Mulk itu hanya Allah, sama dengan dinamai Allah, kan tidak boleh. Wah, kemarin kan dijelaskan nama Ar-Rahman saja kalau nggak dikasih mudhof kan nggak boleh. Ya. Nama Ar-Rahim juga tidak boleh kalau nggak dikasih mudhof. Harus ada mudhofnya. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah gitu ya. Nur Rahman, Nur Rahim boleh gitu ya. Nah, Syifaul Rahman misalnya, Sofir Rahman boleh gitu ya. Ada nama yang orang itu nggak paham, tapi nama syirik, tapi dilihat atau didengar itu bagus banget, dan ini banyak, dan banyak yang tidak sadar. Ada orang dikasih nama Khairur Raziqin, pernah mendengar? Ada ya? Itu nggak boleh. Khairur Raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki siapa? Allah. Sebaik-baik pemberi rezeki kan Allah. Allah itu. Lah yang benar gimana? Khairul marzuqin, harusnya begitu. Sebaik-baik orang yang diberi rezeki. Berarti ya siapa saja gitu ya. Nah, karena tidak tahu mungkin begitu ya, tidak tahu. Maka memberi nama itu ya harus hati-hati. Kadang orang itu yang penting nama diambil dari Al-Quran mesti baik. Ya belum tentu gitu ya. Di Al-Quran itu ya ada munafiqun, nama surat lah, tak kasih anak saya namanya Al-Munafiqun, apa? Ngambil nama surat, ada surat Al-Munafiqun, hanya tidak baik gitu ya. Nah nanti anak perempuan dikasih nama Baqarah gitu ya. Kenapa? Oh, nama surat Al-Baqarah. Maka kita harus tahu maknanya gitu. Jangan asal ambil. Ada di kampung saya itu ada nama Mas Amah itu ternyata 4 orang. Akhirnya yang tahu kemudian dipindah. Katanya ngambil dari Al-Quran. Memang di Al-Quran ada Ma'asabul Mas Amah. Ternyata Mas Amah itu jelek kan gitu ya. Penduduk neraka kan begitu ya. Nah maka memberi nama juga harus yang baik. Bahkan kalau nama itu nama, kalau orang Indonesia nama Indonesia, orang Jawa nama Jawa, orang Sunda nama Sunda nggak masalah. Kalau bagus itu ya. Orang Jawa itu ada nama Slamet, Waras. Itu nggak masalah, malah bagus kan gitu ya, asalkan nama yang bagus gitu.
kemudian inna ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan. Begitu juga ketika Allah menjadikan para nabi itu juga banyak yang kemudian menjadi raja. Ada Nabi Sulaiman menjadi raja, Nabi Daud menjadi raja. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika sudah di Madinah juga menjadi raja, menjadi pemimpin. Tapi ya juga ada Nabi yang tetap di bawah kepemimpinan raja yang ada pada saat itu gitu ya. Misalnya Nabi Musa pada saat itu di bawah kepemimpinan Firaun gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Raja Namrud dan seterusnya. Karena ada Nabi yang petani, ada Nabi yang tukang jahit, ada Nabi yang pedagang, ada Nabi yang mengembala kambing gitu ya. Macam-macam. Tapi juga ada Nabi yang menjadi raja. Tapi raja itu tetap raja sebagai majasi. Raja yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdinu al-jaza al-hisab yaumuddin. Ad-din yang dimaksud di ayat ini adalah al-jaza al-hisab, perhitungan dan pembalasan. Din di dunia adalah aturan, din ketika di hari kiamat adalah balasan. Karena orang akan menerima balasan dari taat beragama. Ketika orang di dunia taat beragama, maka kemudian akan dibalas. Yauma idzin yuwaffi himullahu dinahumul haq. Pada hari itu adalah hari di mana Allah akan membalas mereka dengan kebenaran, dengan keadilan. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Kalau baik pasti balasannya baik, kalau jelek pasti balasannya jelek. Enggak ada yang dizalimi. Kalau di dunia itu kadang-kadang terbolak-balik, kadang-kadang yang benar ya masuk penjara, kadang-kadang yang salah tertawa-tawa. Bisa saja ketika itu di dunia, tapi di akhirat enggak. Sekecil apapun semuanya adalah akan dihukumi dengan adil, seadil-adilnya. Ya, makanya kita harus mempersiapkan diri di akhirat, tidak boleh dan tidak bisa kita nanti manipulasi. A'inna lamadinun dalam surat As-Saffat mujazun muhasibun, mereka telah dibalas dan akan dihisab. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan al-qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk bekal perjalanan panjang, yaitu perjalanan setelah kematian. Karena orang yang mati hari ini, bulan ini, tahun ini, kalau kiamatnya masih 1000 tahun, berarti dia di kuburan itu kan 1000 tahun. Berarti mengalami kiamatnya 1000 tahun. Lihat kalau masih 2000 tahun. Nah, jadi kita kan nggak tahu gitu ya. Maka justru kiamat yang paling menakutkan, kiamat untuk diri kita. Kiamat untuk diri kita. Orang yang zaman Nabi Adam mati kan terus dikubur. Ya kalau enak, nggak terasa tidur. Nah kalau disiksa, padahal siksa kubur itu ada. Ya, siksa kubur itu ada. Untuk menghindari dari siksa kubur, ya persiapkan diri kita. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan amal-amal yang akan kita bawa. Orang mati itu diantar ke kuburan itu oleh 3 kelompok. 2 kelompok pulang lagi dan 1 kelompok lah yang akan menemani sampai hari kiamat. Siapa yang mengantarkan? 1 diantarkan oleh hartanya. Harta pakai ambulan, ambulan itu harta. Ya, pakai keranda itu harta. Bahkan masih di atas kain kafan itu kadang ada kain apa lagi, ada penutup apa lagi, dan yang paling terakhir adalah kain kafan. Itu harta. Ambulan pulang, keranda pulang, selain yang lain-lain pulang. Kain kafan ini yang mungkin nggak pulang, tapi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan hilang, membusuk kan? Gitu. Yang kedua yang mengantar adalah keluarga, teman. Pada berbondong-bondong antar ke kuburan. Kalau yang mati suami, mungkin istrinya ikut ngantar. Kalau yang mati istri, mungkin suaminya ikut ngantar. Tapi ngantar saja. Ada yang mau nginep di situ? Tidak mau. Istrinya yang paling cantik, paling dicintai, nggak ada orang yang cantik kecuali istriku sedunia. Ketika mati, nggak mungkin diinep di
kuburan. Begitu juga sebaliknya, pulang, setelah itu pulang, tega, gitu ya. Nggak akan batini, meski istriku yang paling sayang tak batini, kayaknya 40 hari nggak ada, malah dia ngomong stres kan itu ya. Iya. Kemudian yang ketiga yang mengantar adalah amalnya. Amal itu yang mengantar dan menemani ila yaumil qiyamah. Amal kita masing-masing. Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan siapa-siapa. Tapi amalnya, karena nanti akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Maka mari kita beramal sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri kita, ya, untuk mempersiapkan diri kita pada hari pembalasan tersebut, agar kita tetap nyaman meskipun di kuburan lama. Tapi jarang orang yang membangun alam kubur dengan baik. Orang yang salah persepsi, salah memahami, ternyata dia bukan membangun alam kubur tapi membangun kuburan. Sehingga ada kuburan itu di KJ, dibuat cukup. Bahkan menurut saya kalau di Karmel orang muslim mungkin aturannya beda ya. Ada kubur itu yang nilainya 2 miliar, 4 miliar. Saya pernah main-main di situ itu ternyata ada ruang tamunya, ada kompornya, ada ininya. Katanya kalau ada orang bertamu di situ terus bisa makan di situ. Waduh, sampai seperti itu. Padahal yang diperintah untuk membangun itu bukan kuburannya, alam kuburnya dengan amalan. Maka ketika amalan yang kita lakukan mempersiapkan di alam kubur, alamnya beda kok. Maksudnya yang dibangun kuburannya. Ketika sudah itu kan orang yang baik itu berada di tempat iliyin, yang jelek di sijin. Nah, kita membangun iliyin di sana, membangun tempat yang mewah di sana dengan amalan, bukan bangunan fisik yang ada di kuburan. Maka kita persiapkan diri kita agar kita besok nyaman di kuburan atau di alam kubur, meskipun lama, karena tempatnya adalah tempat yang nyaman dan semuanya itu adalah atas usaha kita masing-masing. Sampai di sini, persilakan kalau ada pertanyaan. Cukup ya, ada pertanyaan. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.